Saudara, satu hari seorang pendeta meninggal dunia. Jadi disambut Tuhan, lalu diberikan reward, dapat sebuah apartemen. Wah, senang sekali ya apartemen di sana. Tidak lama kemudian dia dengar ada salah satu jemaatnya dulu, seorang supir taksi yang juga meninggal, saudara. Dengar-dengar supir taksi itu dapat mansion, saudara. Rumah yang besar mewah. Bingung dia, loh, aku pendetanya cuma dapat apartemen, dia kok dapat rumah mewah. Sang pendeta datang ke Tuhan, saudara. Tuhan, apa yang saya dengar ini tidak salah? Apa tidak terbalik? Lalu Tuhan bilang, oh tidak salah itu, sudah betul seperti itu. Loh, kok bisa Tuhan? No, yang penting itu bukan jabatannya, tapi hasil kerjanya. Oh ya, maksudnya apa Tuhan? Coba lah, kamu lihat dulu waktu kalian masih hidup. Waktu kamu khotbah, apa yang terjadi? Jemaatmu tidur. Tapi dia, waktu dia kerja, supir taksi, penumpangnya doa. Jadi mana yang lebih hebat, kamu atau supir taksi itu? Semoga waktu saya khotbah nanti tidak ada yang tidur ya. Saudara-saudara, siang ini kita akan kembali membahas mengenai kerajaan Allah. Saya beri tema sekilas, memahami janji dan awal penggenapan kerajaan Allah. Mari sekali lagi kita berdoa. Oh Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi membantu kami untuk dapat memahami satu topik yang menjadi sentral dari ajaran, kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu mengenai kerajaan Allah. Satu topik yang begitu dalam dan luas, yang tidak akan habis-habisnya untuk digali. Siang ini mampukan hamba yang saat ini kurang sehat, Tuhan berkenan untuk memakai hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya, untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi jemaat-Mu, baik di sini juga tren di ruangan yang lain, serta hamba-hamba Tuhan di mana-mana yang sedang memberitakan firman. Mohon Tuhan urapi, mohon Tuhan berkenan memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, dalam khotbah dan Bible study minggu yang lalu, kita sudah mulai belajar tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, untuk memahami konsep ini, maka kita harus kembali kepada kisah penciptaan yang dicatat dalam kitab Kejadian. Sebab itu mari kita membuka kitab Kejadian di pasal yang pertama, yang paling awal di Alkitab, ayat yang pertama. Saudara yang kemarin ikut Bible study sudah mendengar bagian ini sebagian, ya. Tapi banyak yang masih belum. Kejadian 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya, dalam arti sebelum segala sesuatu itu ada di dunia materi ini, Allah menciptakan langit dan bumi atau alam semesta. Saudara, kata menciptakan di dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia itu kelihatannya nanti tidak ada perbedaan ya, dengan kata penciptaan ketika Allah menciptakan manusia. Tetapi di dalam bahasa Ibrani-nya kita jumpai istilah menciptakan di sini adalah bara. Bara itu dalam arti dari tidak ada menjadi ada. Nah, Allah di dalam kemahakuasaannya cukup, dia berfirman jadi, maka apa yang tadinya tidak ada menjadi ada. Saudara, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, disebutkan di ayat yang ke-25,
Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tapi ada satu yang belum Allah ciptakan waktu itu. Siapa? Manusia. Ya. Nah, kita lihat ayat ke-26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, istilah diciptakan atau Allah menciptakan di sini bukan lagi bara tetapi yatsa, yang memiliki pengertian to fashion, membentuk. Seperti seorang tukang pot sedang membentuk satu pot yang indah dari tanah liat. Saudara, kalau saudara lihat, berbeda dengan ketika Allah menciptakan makhluk ciptaan yang lain. Di sini Allah Tritunggal berunding, bekerja sama, lalu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Sehingga saudara, kalau tadi komentar Allah baik di ayat ke-31, setelah manusia diciptakan, komentar Allah, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Tidak lagi baik, sungguh amat baik. Saudara, manusia merupakan karya ciptaan Allah yang paling mulia, lebih dari semua ciptaan yang lain. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Itulah sebabnya saudara berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Saudara, dari dulu simpanse ribuan tahun yang lalu ya seperti itu, tidak mengalami perkembangan apa-apa. Tapi manusia, saudara, dari tahun ke tahun, apalagi dibandingkan 1000 tahun yang lalu, manusia terus mengalami development. Manusia terus mengalami perkembangan lewat belajar, lewat pengalaman-pengalaman mereka. Manusia makin hari makin pintar, makin mampu berkreasi. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya saudara jangan heran, saudara, kalau mengikuti perkembangan bioteknologi, kemampuan manusia, perkembangan di bidang teknologi itu luar biasa, saudara. Karena memang Allah sendiri menyatakan bahwa manusia diberi kemampuan daya kreasi, daya berpikir, sehingga kemampuan manusia itu terus akan maju, berkembang sampai seperti Allah sendiri. Nah, yang menarik saudara, sebagai ciptaan yang termulia di ayat ke-26 dan 28, tadi sudah kita baca ayat 26, di ayat ke-28, setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, manusia diberikan otoritas untuk menguasai ciptaan yang lain. Manusia punya kedudukan seperti wakil Allah di bumi ini. Sehingga waktu itu saudara, tidak ada binatang yang berani menyerang manusia. Semua tunduk kepada otoritas manusia. Tapi saudara, meskipun manusia sudah diberikan kedudukan seperti itu,
diberikan fasilitas, kemampuan, daya kreasi yang mirip seperti Allah sendiri. Sayang sekali manusia tidak puas dengan keadaannya. Apa yang terjadi? Kejadian pasal 3 mencatat bagaimana manusia lebih suka mengikuti bujukan iblis daripada menundukkan dirinya di bawah otoritas Allah. Saya tidak akan memperpanjang ini karena kita sudah bahas di Bible Study juga. Singkat cerita saudara, di Kejadian pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, apa yang terjadi? Saat manusia